Assalamualaikum Sobat Islam. Heboh dan jadi perbincangan banyak media sosial kecerdasan visi dan misi Capres 2024 yang menuai tanggapan kagum dan beragam usai ramai menyerukan sejumlah perubahan setelah makin banyaknya dukungan besar bergabung bersama yang kini akhirnya merapat kepada sosok Anies Baswedan. Sederet kabar hangat yang kini diekspos dan jadi perbincangan para tokoh politik dan para tokoh besar Islam terkait gagasan dan ajakan perbaikan setelah Anies memaparkan dalam debat Capres yang berlangsung baru-baru ini. Bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Anies Baswedan yang kini memiliki kekuatan besar semakin mengukuhkan kekompakan seperti hal dirinya didukung barisan ulama seperti Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik serta alumni 212 hingga berhasil memimpin Jakarta pada waktu sebelumnya, dan yang lebih membuat tercengang di mana beliau juga menjadi inspirasi sejumlah agama lain sebab menghormati toleransi meski dirinya seorang muslim yang taat. Ini tercatat di beberapa kasus di mana sejumlah tanggapan non-muslim kagum dengan sikap dan kebaikan sosok beliau. Maraknya seruan perubahan yang beredar hingga pentingnya penjelasan terkait siapa sebenarnya Anies Baswedan dan apa strategi pemenangan Amin sebenarnya. Inilah Buya Yahya yang menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Pernah ketemu dengan Pak Anies Baswedan? Tidak. Ada hubungan pribadi personal? Tidak. Kamu diangkat menjadi tim relawan? Tidak. Lalu untuk apa kamu keluarkan modal untuk buat baliho tolong ini support ini? Saya sudah muak, saya ingin perubahan. Ini bocoran, kalau seandainya calon presiden ini nanti setiap doain ya Allah semoga rival-rival saya kalau memang dia baik, lebih baik dari saya jadikan dia, semua orang jatuh cinta ke dia. Coba setiap di mimbar dia khotbah ngomong ya Allah, mungkin Pak A misalnya, Pak A ngomong ya Allah semoga calon B dan C ini kalau memang cocok jadi presiden jadikan dia, saya akan dukung dia ya Allah. Nggak doain untuk dia, wah semua jatuh cinta. Cuman yang pinter begini tidak gampang. Di tengah carut-marutnya keadaan yang mengkhawatirkan di semua aspek kehidupan, maka kehadiran sosok pemimpin yang jujur dan amanah serta mementingkan kepentingan rakyat kini sangat dinanti kejayaannya. Anies Baswedan yang diharapkan bisa memberi perubahan dan warna baru politik dengan sejumlah bukti dan bukan janji, menjadi perhatian khusus bahwa sebuah karir wajib mencerminkan prestasi dan bukan karir mencerminkan koneksi, agar negara bisa memberi yang terbaik buat rakyat dan rakyat akan mendapatkan kebaikan yang pada akhirnya bangsa akan berdiri tegak serta negeri ini akan merasakan suasana yang baik dan memihak keadilan semua umat. Sejumlah kegiatan yang dibuka Anies Baswedan dengan transparansi bahwa semua hal yang dilakukan membuat publik percaya bahwa pemerintah tidak sedang menutupi apapun, sebab semua dibeberkan dengan apa adanya, yang pada akhirnya semua menyadari bahwa transparansi sangatlah penting menjadi bukti kesuksesan Anies Baswedan saat memimpin Jakarta pada waktu yang lalu. Dan itulah sejumlah modal Anies Baswedan yang bertekad memberikan rasa tenang bagi semua golongan, toleransi dan rasa aman serta kesejahteraan yang banyak didambakan semua orang dengan mempertimbangkan secara cermat dan teliti. Namun bila ada masalah terkait semua hal tersebut, bukan kemudian bilang kepada Allah, ya Allah saya punya masalah, bantu selesaikan. Tapi kalau bertemu masalah tersebut, bilang sama masalah bahwa saya punya Allah yang mendampingi sepanjang perjalanan, serta yakin semua itu pasti diberikan Allah jalan keluar, kata Anies Baswedan. Dan untuk menegaskan semua hal tersebut, inilah tanggapan Buya Yahya yang menjelaskan hal penting terkait ini. Ini kalau seandainya, ini bocoran, kalau seandainya calon presiden ini nanti setiap doain ya Allah semoga rival-rival saya kalau memang dia baik, lebih baik dari saya jadikan dia, semua orang jatuh cinta ke dia. Cuman dia nggak ngerti rumus ini. Coba setiap di mimbar dia khotbah
ngomong, ya Allah, mungkin Pak A misalnya, Pak A ngomong, ya Allah, semoga calon B dan C ini kalau memang cocok jadi presiden, jadikan dia, saya akan dukung dia ya Allah. Nggak doain untuk dia, wah semua jatuh cinta. Cuman yang pinter begini tidak gampang. Karena doakan orang lain itu adalah menyentuh hati kita sendiri. Pernah ketemu dengan Pak Anies Baswedan? Tidak. Ada hubungan pribadi personal? Tidak. Kamu diangkat menjadi tim relawan? Tidak. Lalu untuk apa kamu keluarkan modal untuk buat baliho, tolong ini, support ini? Saya sudah muak, saya ingin perubahan. Ada orangnya, real. Berapa banyak orang Indonesia seperti ini yang tidak terorganisir, berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Bahwa begitu berat menjadi seorang pemimpin, dan kita harus bersyukur ketika ada yang mau membenahi sejumlah ketidakbaikan dan merubah menjadi kebaikan dan manfaat besar untuk semua orang, dan kita wajib mendukung kepada orang baik yang diberi amanat besar tersebut. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa doakanlah seorang pemimpin yang terbaik, karena suatu hari nanti kita membutuhkan pertolongan mereka. Dan jangan meremehkan siapapun, karena Allah dapat membangkitkan mereka berada di atasmu suatu hari nanti. Maka dukung penuh suatu rencana dan niat baik, meskipun kekayaan termahal yang dimiliki oleh seorang pemimpin bukanlah jabatan dan kedudukannya, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang diamanatkan kepadanya. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.